Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Satrio. Kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Kompetensi dasar yang akan dicapai. Pertama, 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. 4.1. Menjelaskan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama menentukan pengertian teks deskripsi, yang kedua menentukan ciri umum dan tujuan teks deskripsi, yang ketiga menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, yang keempat menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca, dan yang kelima memetakan isi teks deskripsi. Petunjuk untuk siswa. Yang pertama, bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila ada materi yang belum jelas, siswa dapat bertanya pada guru. Yang kedua, kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. Yang ketiga, jika belum menguasai materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya, atau bertanyalah kepada guru. Dan yang keempat, pertanyaan kepada guru dapat disampaikan melalui media digital, baik melalui telepon, SMS, WA, atau sosial media lainnya. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah karangan yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, yang sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Yang kedua, karakteristik teks deskripsi. Yang pertama itu, teks berisi penggambaran atau melukiskan sebuah objek, baik tempat ataupun seseorang. Lalu yang kedua, penggambaran di dalam teks ini selalu rinci dan melibatkan kesan indera agar lebih dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, pembaca yang membaca teks deskripsi harus merasakan keadaan di mana dia seolah-olah melihat objek tersebut. Dan yang keempat, teks deskripsi juga menceritakan detail fisik objek secara rinci, dari mulai warna, tekstur, bentuk, hingga ukuran objek yang diceritakan. Ciri-ciri teks deskripsi. Isi teks diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek secara konkret dengan menggunakan kata-kata khusus dan kata-kata dengan emosi yang kuat. Misalnya, kata umum baik, kata khususnya menjadi ramah, kata umum melihat, kata khususnya menjadi memandang. Tujuan teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis, sehingga teks deskripsi menggambarkan rinci dan sekonkret mungkin suatu objek kepada pembaca untuk seolah-olah pembaca ini melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Aspek kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama itu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya, warna dirinci merah, kuning, hijau. Lalu yang kedua menggunakan kalimat rinci untuk mengkonkretkan. Misalnya, ibuku orang yang sangat baik, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah, dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Yang kelima, menggunakan kalimat rincian. Misalnya, terumbu karang berwarna-warni, ada terumbu karang orange, abu-abu, hijau muda. Yang keenam,
teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Misalnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Dan yang ketujuh, menggunakan bahasa yang meyakinkan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif. Suatu paragraf deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Yang kedua, teks paragraf spasial. Dalam teks ini, objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Dan yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks ini, objek digambarkan apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya, tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Dan yang kelima, uraikan kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik yang ada. Berikutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada judul. Judul ini berfungsi untuk menggambarkan isi teks. Lalu yang kedua ada kalimat topik. Kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Ketiga ada deskripsi. Bagian penjelasan benda atau suatu hal yang dideskripsikan. Dan yang terakhir ada simpulan. Bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat peserta. Berikut ada contoh teks deskripsi. Pesona Pantai Senggigi merupakan judul. Paragraf pertama, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata dan lainnya merupakan kalimat topik. Paragraf kedua dan ketiga, memasuki bibir pantai Senggigi dan pemandangan bawah laut Senggigi merupakan bagian deskripsi. Berikutnya, kalimat selain pemandangan bawah laut dan berikutnya merupakan bagian deskripsi juga. Dan yang terakhir, wisata Pantai Senggigi menawarkan sejuta keindahan dan lain-lain merupakan kesimpulan. Di sini ada latihan. Ada 4 soal latihan yang harus kalian jawab untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian setelah mempelajari materi tadi. Setelah mengerjakan 4 soal latihan ini, kalian juga diharapkan untuk mengerjakan lembar kerja, mengikuti petunjuk yang ada. Petunjuknya itu yang pertama, baca kembali teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Dan yang kedua, daftarlah kata atau yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan pada tabel yang sudah disediakan. Dan terakhir, di sini ada soal evaluasi berisi pilihan ganda, di mana soal ini harus kalian selesaikan juga. Terdapat soal evaluasi ini, apabila sudah kalian selesaikan, diharapkan kalian akan mampu untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.